kita nongkrong dulu aja deh di depan rumah gitu. Kita nongkrong depan rumah, kita tenangin diri dulu, kita ngopi-ngopi dulu gitu kan, santai-santai dulu gitu. Dan akhirnya terjadilah kejadian yang kelima. Nah, kejadian kelima ini adalah puncak dari semua cerita keanehan waktu itu. Aku nggak menganggap ini adalah udah pasti real hantu dan sebagainya, enggak ya. Tapi ini puncak keanehan aja dari semua yang terjadi waktu hari itu. Nah, kita kan nongkrong tuh di depan rumah. Kita nongkrong depan rumah, semuanya. Semua yang ada di situ, 6 orang anak nongkrong depan rumah. Kita ya udah ngobrol-ngobrol. Sampai akhirnya, belum lama nih kita nongkrong. Masih sebat belum habis lah intinya. Tiba-tiba aja ada salah satu temanku yang bilang gini. Bau nggak kalian? Hah? Bau apa? Ini nih, ada kayak bau yang kayak kebakar-bakar gitu loh, gitu. Itu satu temanku ngomong kayak gitu. Bau kebakar. Nah, aku coba buat fokus nih, iya sih, kayak ada bau bakaran, ya sesuatu yang dibakar gitu, kayak gitu, tapi nggak ada asap tuh, nggak ada asap dimanapun kita lihat, nggak ada asap gitu kan, tapi kayak ada bau bakaran. Sampai akhirnya ada temanku satu nih, yang ngomong gini, iya sih, ini kayak bau bakaran singkong gitu. Nah, katanya kalau ada bau bakaran singkong atau kentang gitu, katanya berarti di sekitar kita ini lagi ada genderuwo. Katanya gitu dong. Yang di mana? Wah, gila, aku merinding lagi. Wah, di belakang sana ada pohon-pohon bambu gitu. Jadi agak gimana juga kalau ngomongin yang uwo-uwo itu ya. Katanya temanku gitu kan. Ya tiba-tiba aja semua yang ada di situ takut lagi dong, ya kan? Yang tadinya masih intens, masih tegang sama yang tadi nih, sebat juga belum habis nih, tiba-tiba ngomongin hal itu. Wah, ya udahlah. Nah, terus dari omongan itu ya kita akhirnya nggak nyaman di depan rumah. Karena view di depan rumah pun ya, kanan itu ada pohon-pohon tinggi, gede-gede, gelap. Depan juga ada pohon-pohon tinggi, gede, gelap-gelap gitu. Terus ngomongin genderuwo kan rasanya gimana? Nongkrongnya juga jadi diem-dieman nggak enak kan? Ya udah masuk gitu. Satu orang ngomong pengen masuk, semuanya akhirnya masuk lah karena takut. Kita semua ya udah ayo tidur, besok pagi kita mau pergi dan sebagainya lah. Singkat cerita, kita masuk kamar, kita udah siap di atas kasur masing-masing, kita matiin lampunya, kita tutup tuh kamar mandinya, matiin lampu kamar mandi juga. Udah siap mau tidur semua, nggak ada yang pegangan HP, dan ya udah semuanya diem, akhirnya jadi sunyi. Lama nggak ada suara gitu kan. Aku masih belum bisa tidur, nggak ada suara. Terus temanku yang namanya Brian ini, si bangke satu lagi ini ya, tiba-tiba nyenggol kakiku, Vin gitu. Apa sih? Kerjain yuk gitu. Ya udahlah, otak-otak si bangke satu ini pakai gitu. Kerjain siapa? Kerjain Dani gitu. Karena Dani ini tidurnya tuh pas banget di bawah AC. Jadi si Brian temanku ini, dia punya ide buat ngerjain si Dani ini dengan cara ngarahin AC-nya langsung ke Dani doang gitu. Jadi biar Daninya kedinginan. Nah, ya udah, karena aku ini seperti ini ya kan, yang dimana sedikit dipancing kemudian ayolah. Terus aku sama si Brian ini ya udah nyamperin Dani ke kasurnya. Pelan-pelan kita sambil nyenterin pakai layar HP gitu ke arahnya si Dani. Itu waktu itu bener-bener sepi, saya ingatku ya. Kayaknya nggak ada yang masih bangun, kayaknya udah tidur aja. Oke, suara anjing. Kirain apa kan? Kayak suara ketawa-ketawa orang. Emang. Emang apa? Suara ketawa. Emang orang kan maksudnya? Orang. Orang lah, ya. Ya, orang. Apa sih? Terus, tadi sama mana nih? Kan, lupa kan? Aku sama Brian ini pokoknya nyamperin kasurnya Dani. Kita ngedekat gitu kan, sambil pakai layar HP gitu.
buat nyenterin karena waktu itu gelap banget. Terus seingatku juga nggak ada yang masih bangun, seingatku ya. Semuanya kayaknya udah tidur karena nggak ada yang berisik sama sekali, nggak ada suara sama sekali. Si Dani ini juga aku yakin udah tidur karena suara ngoroknya itu bener-bener ya membabi buta lah bisa dibilang ya ngoroknya ya. Nah kita deketin nih si Dani, terus kita arahin AC-nya ke arahnya Dani doang. Kita ambil pelan-pelan tuh selimutnya biar kedinginan. Awalnya aku sama Brian ini idenya cuman kayak gitu. Cuman pengen bikin Dani ini yang ngoroknya kenceng banget, kedinginan. Udah gitu doang. Terus aku balik sama Brian ke kasurku sama kasurnya Brian. Udah sambil ketawa-ketawa gitu kan nungguin si Dani ini kedinginan. Nah ditungguin lama gitu kan kok nggak ngerespon. Ya namanya orang ngerjain kan pengennya ada respon gitu kan dari yang dikerjain. Kok nggak ada respon sama sekali. Kok dia ini nggak kedinginan atau gimana gitu. Biasa aja. Wah ini nih berarti kan kurang nih ya. Dosis ngerjainnya berarti kan kurang. Nah aku sama Brian ini terus punya ide lagi kan. Dimana kita pengen netesin si Dani ini pakai air biar kerasa lah dinginnya gitu. Udah kena AC terus ditetesin air itu kan rasanya dingin ya. Jadi kita pengen ada reaksi tertentu dari si Dani ini. Kok ceritaku kok bangke banget ya kayaknya. Nah ya udah pokoknya waktu itu kita pakai tutup botol aqua. Nah kita tetesin air ke sana. Terus kita deket ke Dani, kita tetesin tuh ke kakinya Dani. Tetesin gitu kan. Tapi kok nggak ngerespon sama sekali ini anak nih. Terus ya udah kita tetesin semakin banyak kan. Kita tetesin semakin banyak. Nah akhirnya barulah kaki si Dani ini ngerespon, baru gerak. Set. Nah udah mulai kedinginan nih. Kita balik ke kasur kita masing-masing. Aku sama Brian balik ke kasur masing-masing. Pura-pura nggak tahu. Kita ketawa-ketawa cekikikan gitu kan. Tapi ternyata si Dani ini ya cuman gerak gitu doang. Dia nggak ngerespon atau nggak bangun lah. Dia nggak bangun. Bahkan kayak kedinginan. Wah bangke sih. Tolong. Tolong, ada suara ngekek di sebelah kananku, tolong. Aku rantung nih. Ya kan kowe ning kono soalnya ya. Lanjut. Ya bukan gimana-gimana soalnya kananku ini hutan ya. Tebing malah. Jadi kayaknya harusnya nggak ada orang di sana kayaknya ya. Oke. Atau ceritaku cukup lucu ya sampai yang di sini ikut ketawa mungkin ya. Mungkin. Sampai juga. Oke, kita lanjut. Akhirnya aku sama Brian ini pengen sedikit brutal gitu. Ya udah kita siramlah dikit gitu biar kedinginan sekalian. Gitu kan. Waktu aku sama Brian ini mau ngedeketin si Dani, tiba-tiba aja nih. Wah gila, aku kalau inget itu serem banget. Si Dani ini langsung meronta-ronta. Padahal aku belum nyentuh, aku masih ada sekitar jarak 1 meter lah dari si Dani ini. Aku belum megang, belum apapun. Si Brian pun sama. Dan kanan kirinya dia tuh gak ada apa-apa. Dia tiba-tiba meronta-ronta. Dia teriak-teriak, wah gitu sambil meronta-ronta. Dan kondisinya aku sama si Brian kan kaget ya. Wah kenapa nih gitu. Nah Brian langsung nyamper si Dani, langsung megangin dan kenapa dan aku langsung bangunin teman-teman gue yang lain sambil nyalain lampu kamar gitu kan. Wow dia teriak-teriak kayak apa ya bisa dibilang. Dia teriak-teriak tuh kayak nggak bisa gerak, terus dia berusaha gerak gitu kan sambil teriak-teriak terus matanya melotot gitu. Nah ini dia. Aku kan takut ya, kita semua pokoknya di situ panik ya, ini kenapa? Takutnya kalau si Dani ini kenapa-napa, maksudnya secara fisik kena serangan apa gitu mungkin ya, maksudnya penyakit lah, yang aku maksud penyakit ya. Takutnya kayak gitu. Langsung kita dan kenapa dan kenapa gitu. Matanya tuh melotot sambil lihat ke sana ke sini gitu lah, pokoknya serem banget lah waktu itu. Nah di tengah kita semua lagi ribut, lagi panik gitu kan sama Dani. Kita berusaha buat bangunin Dani waktu itu. Tiba-tiba si Dani ini sadar. Sadarnya tuh kayak orang yang baru bangun dari tidur, terus mimpi buruk. Jadi kalau mungkin kalian pernah ngalamin ya, kalian mimpi buruk gitu kan, terus waktu bangun tuh kalian kerasa kalau barusan terjadi sesuatu yang bikin kalian tuh tegang, bikin kalian takut gitulah, semacam itulah. Kalian mimpi buruk terus kalian bangun gitu. Nah, Dani itu kayak gitu, kayak gitu. Nah disitulah si Dani ini langsung sambil panik cerita gitu. Dia ngomong kalau aku tahu semuanya gitu, aku lihat semuanya. Dia tiba-tiba ngomong kayak gitu. Tahu apa nih, lihat apa nih kan.
Kita semua masih habis panik nih gara-gara dia kayak gitu. Terus dia ngomong kayak gitu, kita semakin bingung kan. Ini kenapa nih? Terus ya udah yang tenang dulu, ambil minum, disuruh minum, terus suruh tenang dulu. Terus ya udah kita duduk semua sambil nungguin Dani tenang, dan kita pengen tahu dia ini kenapa. Nah setelah si Dani ini tenang, dia baru tuh cerita. Dia cerita kalau dia ini, jadi ini aneh banget, ini serius aneh banget. Jadi dia ini ngerasa bahwa waktu dia tidur, dia itu kayak mimpi. Tapi mimpinya dia ini, dia ngelihat dirinya sendiri sedang tidur gitu. Jadi gimana ya, gambarannya adalah kasur Dani itu di sini nih. Kasur Dani di sini. Ini tembok yang atasnya ada jendelanya. Terus atasnya ada AC, dan depannya kasurnya Dani ini persis itu adalah pintu. Nah si Dani cerita kalau dia itu dari tadi lagi mimpi, dia ini berdiri di dekat pintu, yang dimana dia ngelihat dirinya sendiri yang lagi tidur gitu. Tapi dalam mimpinya dia ini, dia ngelihat aku, wah gila merinding lagi, aku sama Brian itu lagi ngerjain dia. Nggak tahu deh, ini aneh banget. Gini, seharusnya ya Dani nggak bisa menceritakan secara detail apapun yang aku lakuin sama si Brian ini. Tapi masalahnya si Dani ini, dia ngomong dia mimpi itu terus ngelihat aku sama Brian lagi ngerjain dia, dan dia bisa menceritakan secara detail apapun yang aku lakuin sama si Brian ke dia. Bahkan dia bisa ngomong kalau aku nyiram dia pakai air aqua yang mana, dan dia juga bisa ngomong aku pakai tutup botol aqua tuh buat nyiram dia. Jadi dia ngelihat semua kejadian yang ada di kamar itu waktu dia tidur dari posisi pintu kamar gitu. Ya gimana ya, itu aneh banget kan. Waktu itu aku juga sedikit antara percaya atau nggak percaya, tapi nggak tahu gimana ceritanya dia bisa cerita sedetail itu. Nah, bagian paling menyeramkannya adalah ketika ternyata di dalam mimpinya si Dani ini, dia ngelihat sesuatu warnanya hitam, ya, warnanya hitam gelap gitu pokoknya. Itu masuk dari jendela kamar, terus masuk ke tubuhnya Dani, gitu. Jadi dia lihat tubuhnya sendiri nih yang lagi tidur, terus dia lihat sesuatu yang gelap masuk dari jendela kamar terus masuk ke badannya dia sendiri. Nah waktu Dani lihat itu, Dani juga ngelihat tuh waktu badannya tiba-tiba kejang. Jadi dia ngelihat prosesnya gimana tiba-tiba badannya kejang, terus semua temannya di situ semua panik. Nah dia ngelihat semua itu. Nah badannya ini kejang-kejang, semuanya temennya panik, tapi dia pengen balik lagi ke badannya, tapi nggak bisa karena mungkin dia ceritanya ya, karena mungkin ada sesuatu yang ada di dalam tubuh dia. Sampai akhirnya katanya si Dani ini, dari belakangnya Dani itu datang seorang kakek-kakek yang kemudian terus ngedorong badannya Dani dari belakang sampai akhirnya Dani bisa balik lagi ke badannya. Dan setelah itu Dani cerita ya udah dia bangun. Nah masalahnya adalah ada bagian ceritanya Dani ini yang cukup mengkonfirmasi sesuatu yang agak bikin aku bingung juga gitu. Jadi waktu si Dani ini tiba-tiba bangun, aku tuh ngerasa kayak aku ngelihat sesuatu nih ya, yang hitam gelap dari badannya Dani lompat ke arah jendela terus keluar dari jendela. Jadi ceritanya Dani di bagian dia ngelihat sesuatu yang hitam masuk ke badannya itu kayak aku ngerasa sebelumnya aku ngelihat suatu hal yang sama, tapi kondisinya sesuatu yang hitam itu keluar dari badannya. Terus Dani baru sadar. Itu sekilas ya. Tapi ternyata waktu aku ceritain ke temanku yang lainnya juga lihat hal yang sama. Nah itu dia. Di sisi lain kalau mau nggak percaya sama ceritanya si Dani ini, ya gimana, orang aku udah kenal si Dani ini udah tahunan, udah lama banget, dan selama aku kenal juga dia sama sekali nggak ada track record bohong sama hal seperti itu. Dia ngaku bisa lihat juga nggak pernah gitu kan, dia ngaku IndiHome juga nggak pernah gitu. Tapi tiba-tiba aja hari itu kayak gitu. Jadi aku kalau mau nggak percaya ya dia temanku lama,
dan aku merasa dia nggak pernah bohong sama aku. Selain itu juga ceritanya dia ada detail-detail yang seharusnya dia nggak tahu, tapi ternyata dia tahu. Terus di sisi lain lagi ada sesuatu yang aneh yang aku lihat, yang ternyata dia juga lihat. Nah, bagian itulah bagian yang paling aneh menurutku, karena ini sesuatu yang sangat baru yang aku belum pernah sama sekali mengalaminya. Yang dimana ternyata setelah kita pulang terbukalah cerita yang sebenarnya. Yang dimana itu akan masuk ke kejadian yang terakhir. Nah, kejadian yang terakhir ini adalah ketika kita semua pulang dan udah berlangsung beberapa hari kemudian, terus kita kumpul lagi, terus salah satu temanku itu dapat cerita lengkap tentang rumah tersebut. Jadi dia kan cerita tuh sama orang yang punya rumah itu, dia cerita kalau kemarin kejadiannya kayak gini. Terus awalnya itu dari ada temanku yang ngefoto, terus nyoba video, terus endingnya jadi seperti ini. Nah, akhirnya terbukalah bahwa rumah itu memang dulunya adalah rumah dari orang Belanda asli dan ditinggali sampai beberapa keturunan. Temanku ini tahu karena ternyata memang ada silsilah keluarga dari rumah itu. Nah, bagian yang paling menyeramkan adalah ketika aku tahu kalau ternyata dari seluruh rumah itu memang yang paling bermasalah itu adalah bagian kamar mandi dari kamar itu. Jadi kamar mandi itu tuh emang katanya ada penunggunya, yang dimana penunggunya itu ya memang udah dari dulu di situ dan katanya juga pernah mau dipindahin tapi nggak mau. Pokoknya penunggunya itu adalah seorang perempuan, noni Belanda gitu. Dan dia emang tinggalnya di kamar mandi tersebut. Nah, part yang paling mengejutkan adalah katanya perempuan noni itu yang menunggu tempat itu, menunggu kamar mandi itu adalah penghuni rumah yang kedua. Jadi keturunan yang kedua gitu. Yang dimana nggak tahu gimana itu match sama omongannya temanku yang namanya Dani ini ketika dia kumpul sama Rio sama Dito, yang waktu dia di tengah-tengah obrolan terus ketawa dan ngomong aku yang kedua gitu. Jadi nggak tahu deh ini kok bisa pas banget gitu. Yang menunggu kamar mandi itu noni Belanda, yang dimana dia adalah keturunan kedua yang meninggali rumah itu, dan ternyata Dani waktu sorenya itu kayak udah memberikan tanda dia ngomong aku yang kedua. Berarti ya gitu, simpulin sendiri aja. Itu waktu aku denger itu aku kaget banget. Ini beneran serius, dan temanku ya beneran itu serius, itu emang kayak gitu. Jadi rumah itu memang penunggunya seperti itu. Jadi ya kita dikasih ucapan selamat datang lah katanya gitu. Sampai akhirnya karena malamnya itu kita usil ya, kita foto-foto, video-video dan sebagainya. Akhirnya temanku Dani inilah yang jadi apa itu? Jadi tempat buat ngingetin lah. Intinya kenapa malam itu sekeos itu ya, itu intinya kita lagi diingetin aja. Kalau jangan asal di rumah orang gitu, jangan main-main di rumah orang, apalagi sampai kurang ajar kan, yang dimana kita asal ngerekam, ngevideoin gitu, apalagi sampai bercandain kayak gitu. Ya itu sih, itu sebenarnya cerita atau pengalaman yang aku sebenarnya sempat lupa. Aku sempat banget lupa sampai akhirnya aku lihat kemarin itu ada yang kirim email tentang orbs itu, terus aku baru inget kalau aku pernah kejadian seperti itu. Ya, masalah serem atau enggaknya, aku tidak berusaha membuat cerita ini seram, jadi itu terserah kalian aja. Kalau kalian merasa ini seram ya berarti itu seram buat kalian. Kalau kalian merasa ini biasa aja ya udah, karena emang itu pengalaman yang menurutku keren aja sih. Itu pengalaman menurutku keren aja. Oke, ini kayaknya udah panjang banget ya cerita aku ya. Itu aja. Terima kasih kalian semua udah dengerin dari awal sampai akhir, dan terima kasih semua yang sudah mendengarkan di sini. Kalau dari tadi ada aneh-aneh suara ya, terserah lah. Itu suara apa, nggak peduli, mungkin hewan juga. Ya, itu aja video kali ini. Jangan lupa buat kalian semua like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan konten seperti ini. Dan kalau kalian pengen aku bikin lagi konten seperti ini di outdoor ya, duduk-duduk santai di outdoor, di
luar ruangan, terus cerita-cerita hal seperti ini, silahkan komen aja di bawah, silahkan like yang banyak biar aku tahu kalian memang suka. Dan yang terakhir jangan lupa juga buat kalian share ke teman-teman kalian ya yang suka sama konten-konten seperti ini. Ya, itu aja. Dan yang terakhir, bye. It's behind you. Now.